Waduh, Beli Made lagi kita ketemu nih. Selamat sore. Selamat sore. Kita setiap Beli Made, penonton setiap Beli Made. Dimanapun kalian berada. Kali ini saya ada di Tukap Korea. Bukan Korea. Wah, Tukap Korea. oh, Korea itu Beli Made. Apa namanya? Black K-pop. K-pop. Lollipop. sorry. Jadi Tukap Korea karena memang dulu ini bagus sekali ya. Kalau sekarang kayaknya dia nggak hidup nih lampionnya. Tapi sebelumnya pada saat pertama kali dibangun ini Tukap Koreanya, pada saat pertama kali dipoles ya. Jadi memang kental banget nuansa gininya. Lampu-lampunya jadi indah banget, makanya disebut Tukap Korea karena mungkin mirip seperti sungai-sungai yang ada di Korea mungkin ya. Denpasar Bali ya Beli Made. Denpasar. Jadi masih di pasar di antara pasar Badung dan juga pasar Kumbasari. Tadi kan kita sudah jalan-jalan ke pasar Kumbasari, kemudian juga ada pasar Badung ya. Mungkin next kita akan ke pasar Badungnya. Emang tempatnya sebelahan sih. Di antara pasar Kumbasari dan pasar Badung ini ada aliran sungai yang dimana itu sekarang disebut Tukap Korea gitu. Oh, Teman-teman sekalian nongkrong ya Beli Made. cocok banget untuk nongkrong nih, cocok banget karena ada kursi estetik kayak gini, kemudian juga ada meja-meja, kemudian juga ada lampu-lampu lampion yang kalau misalkan malam itu biasanya dia hidup ya warna-warni, jadi bagus lah untuk nongkrong, bawa pasangan, bawa keluarga juga asik. Kalau mau makan juga dekat gitu, tinggal naik saja ya, naik tangga, itu sudah ada berbagai macam pusat kuliner juga di Pasar Badung, yang khusus bukannya dari malam. Oh iya, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu sebetulnya ya Beli Made. Di sini ini ada yang terkenal namanya rujak kuah pindang. Oh, rujak kuah pindang ya. Nah, itu bisa diceritain rujak kuah pindang itu seperti apa sih Beli Made? Kalau sejarahnya mungkin dulu pada saat orang nangkep pindang kemudian dicuci, air cuciannya dijadiin rujak mungkin ya. Tapi ya itulah kenyataannya seperti itu. Jadi rendaman dari ikan pindang itu dicampur dengan terasi, kemudian juga gula Bali dan cabai tentunya, kemudian dicampur dengan buah-buahan. Itu khas Bali ya Beli? Khas Bali, enak banget. Jadi rasa amisnya dapat, kemudian juga rasa aslinya yang bikin enak kan terasi sama cabai. Boleh dong Beli Made, kapan-kapan nanti bisa liatin kita ya. Sebenarnya rujak kuah pindang itu seperti apa gitu. Betul. Jadi kalau teman-teman yang ingin review rujak kuah pindang, tulislah di kolom komentar ya. Nanti kita kan bisa tahu nih seberapa antusias kalian kalau ingin dapat video dari Beli Made maka rujak kuah pindang. Biar teman-teman tahu aja. Mungkin ada yang sudah tahu juga, ada yang belum. Tapi yang bagi yang belum, saya rasa nanti kalau ada yang ingin di komentar, saya akan buatkan video ini. Rujak kuah pindang itu khas Bali ya Beli Made ya? Khas Bali banget. Jadi memang kental banget. Nah itu trennya seperti apa untuk rujak kuah pindang Beli Made? Secara tren tentunya akan terus naik ya. Jadi seiring bertambahnya orang yang baru lahir, kemudian nanti orang yang baru lahir tersebut jadi remaja, pasti peminat rujak kuah pindang akan terus ya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti grafiknya seperti saham. Dia naik gitu. Oh bertumbuh ya, minatnya bertumbuh ya? Pasti minat bertumbuh karena marketnya bertumbuh. Orang baru lahir nanti, dan terutama di Bali, apalagi nanti ada orang dari luar Bali juga yang ingin cicipi rujak kuah pindang ya otomatis marketnya naik dong gitu. Jadi kalau market naik, penjualan naik, kemudian juga harga pasti akan naik. Dulu rujak kuah pindang sekitar 10 tahun yang lalu ya, itu masih di harga 3.000 atau 5.000. Sekarang sudah 7 sampai 10.000. 10.000-an ya. 10.000 kan sekarang ada yang jual di resto juga, ada yang bahkan jual 15.000. Oh sampai ke restoran ya rujak kuah pindang tuh Beli Made? Iya, karena itu kan otentik. Jadi kalau mereka menjual Bali, terutama ikan bakar, pasti ada rujaknya juga gitu. Karena itu kan Balinis ya. Khas Balinis. Khas Bali, ciri khasnya. Nah tadi kita ngomong tentang tren dia Beli Made, tren rujak kuah pindang. Nah sebetulnya apa sih kegunaannya kita melihat tren ini Beli Made? Jadi kalau kita melihat tren itu kan biar kita bisa mengestimasikan ya berapakah harga dari, kalau kita konteksnya saham ya, berapa harga dari saham ini ke depannya gitu loh. Jadi kita kan bisa memperkirakan nih berdasarkan historinya di masa lalunya, polanya itu seperti apa pergerakannya. Apabila kemudian kita setelah dapat historinya, kita dapat pola pergerakannya, kita kan bisa mengestimasi ya. Sekali lagi mengestimasi, kita memperkirakan pergerakannya akan seperti apa. Itu kan sesuai juga dengan fundamentalnya ya, kembali lagi ke fundamentalnya seperti apa. Kalau memang itu masih bisa dinikmati, historinya itu selalu, kalau kita mengacukan history will repeat itself, akan selalu berulang. Jadi pola akan selalu berulang.
Dan apabila ini perusahaan ini secara fundamental bagus dan masih eksis, ya otomatis kan pergerakannya juga bisa kita perkirakan dong. Apabila mungkin dalam 10 tahun naiknya 10%, kemungkinan ya 10 tahun lagi kenaikannya juga 10-15%. Ada plus minusnya juga kan, ada deviasinya juga, biasnya juga kan. Misalkan 10 tahun yang lalu naik 10%, kemudian 10 tahun lagi mungkin 10-15% kenaikannya mungkin. Itu kan kemungkinan gitu. Tapi dengan adanya data masa lalu, dengan adanya histori, chart ya, jadi kita bisa memperkirakan polanya dan juga pergerakannya itu seperti apa gitu. Oke, berarti kita seolah-olah melihat data masa lalu untuk memprediksi masa depan ya gitu, Bli Made? Iya, secara pengertian seperti itu. Jadi kita melihat data masa lalu untuk memperkirakan masa depan. Jadi bagaimana cara kita memperkirakan masa depan kalau tidak ada data masa lalu? Gitu. Jadi tetap teknikal itu memang kita melihat chart, tapi tetap tanpa melupakan fundamental. Jadi ujung-ujungnya fundamental. Tapi karena kita membahas teknikal sekarang, ya kita akan lihat secara chart gitu. Jadi yang kita perhatikan adalah chart. Kita bisa Chart atau grafik kita ya, Bli Made. Data-data dari Ante dijadikan dalam bentuk grafik ya, Bli Made ya. Harga-harga ya kemudian dipetakan dalam bentuk grafik, kemudian kita lihat polanya seperti apa gitu. Oke. Nah, terus kalau tadi Bli Made bilang data 10 tahun lalu bagaimana kemungkinannya nanti tahun depan sampai 10 tahun mendatang. Berarti kan datanya panjang, Bli Made. Iya, kalau kita melihat teknikal itu kan, makanya balik lagi ya, kalau teman-teman itu menjadi seorang yang dikatakan, mungkin kalian katakan itu scalper, itu kan kalian melihat historinya seperti apa gitu loh. Sementara kalau saya ambil analogi ya, misalkan orang jualan kembang api gitu loh. Kita bilang jualan kembang api atau mercon atau trompet, yang itu dimana satu gerakan harganya nanti bergejolaknya kan di akhir tahun. Ya mungkin di akhir tahun bulan Desember itu nggak nyampe seminggu. Dan itu kalian misalkan ingin membeli trompet dan kalian tidak melihat historinya, bahwa setiap bulan Desember di minggu-minggu akhir itu terjadi pergerakan harga, itu kan kalian jadi tidak bisa berbisnis trompet. Gitu loh. Jadi memang kita harus analisanya panjang. Jadi apakah dalam 10 tahun atau mungkin yang 5-10 tahun di setiap bulan Desember akhir, minggu akhir itu harga pergerakan dari trompet dan juga mercon itu bergejolak. Nah, baru kita berani berbisnis trompet. Dan di mana bagusnya kita berbisnis trompet? Ya tentunya mendekati bulan Desember atau minggu-minggu terakhir bulan Desember, kan jadi seperti itu. Itu kan bisa kita analogikan. Melihat momentum itu ya. Kita lihat momentum, dan kita memang analisa harus panjang. Kalau misalkan kita hanya melihat 1 tahun ke belakang, kemudian kita di tahun kedua, maksudnya 2 tahun ke belakang kita tidak melihat, tapi ternyata di tahun kedua atau di 2 tahun ke belakang itu tidak sama polanya. Kemudian kita hanya mengambil data 1 tahun ke belakang dan kita mengestimasikan bahwa tahun depan sama dengan tahun lalu, itu kan jadi nggak masuk akal. Makanya kita bandingkan minimal 5 kali gitu nih. 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, 4-5 tahun. Jadi apakah mirip polanya? Ya kita bilang mirip ya, bukan sama persis. Jadi kalau misalkan kalau kita mengambil contoh trompet gitu loh. Tahun lalu bulan Desember, tetapi pergerakan harganya kan 1 minggu. Ya hanya 1 minggu, katakanlah minggu keempat. Tetapi ternyata 5 tahun ke belakang itu pergerakan harga trompet bukan hanya 1 minggu terakhir bulan Desember, tetapi dari pertengahan minggu ternyata. Ya kan ada sedikit anomali, meskipun mirip-mirip di bulan Desember di akhir-akhir ya, dari pertengahan yang 5 tahun lalu dari pertengahan tahun lalu ternyata hanya 1 minggu terakhir. Itu kan meskipun ada anomali ya, kita bilangnya ada anomali dan tidak sama persis itu loh. Dan apakah yang menyebabkan ini bisa menjadi tidak sama persis? Ya ini harus kita pulihkan. Oh ternyata 5 tahun ke belakang peraturan tidak seketat tahun lalu misalkan, atau seperti itu. Tetapi secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa bulan Desember adalah saat yang tepat untuk kita berbisnis trompet. Jadi mungkin teman-teman sudah bisa ambil trompet, sudah bisa mulai berbisnis, sudah bisa beli barangnya, itu mungkin di awal Desember, atau mungkin karena di tahun lalu sudah mulai ketat, mungkin bisa ambil dari pertengahan Desember gitu. Itu yang dinamakan trading ya sebetulnya ya, Bli Made ya. Ya. Trading mencari momentum dengan data masa lalu gitu ya. Betul, itu trading kita bisa ambil momentum, dan kita juga bisa melihat sebenarnya cerita ya, maksudnya dari berita-berita. Kalau kita misalkan tradingnya lebih cepat lagi gitu, maksudnya saya tidak bilang scalping ya, tetapi dalam jangka waktu yang lebih pendek itu kita katakanlah 1-3 bulan, itu mungkin kita bisa mengambil berita. 1-3 bulan tuh pendek, Bli Made? 1-3 bulan itu pendek.
Loh, nggak bisa 5 menit, 10 menit nggak bisa beli Made. 5 sampai 10 menit itu kalau kalian trading yang kaya itu sekuritasnya. Itu kalian hanya buang-buang duit lah, itu kalian sudah kalah di fee. Tapi bukan bilang kalah ya, tapi sudah rugi di fee lah. Gitu. Jadi bagi para scalper yang mengharapkan cuan besar gitu ya, saya rasa jangan disamakan lah. Kalau scalper di forex it's okay, tetapi kalau di saham saya rasa bukan scalper lagi ya, karena itu kita sudah buang-buang duit. Oh, berarti trading itu trading cepat itu 1 bulan 3 bulan ya beli Made ya? 3 bulan, karena dengan 1 bulan kalau saya bilang sih biasanya 1 bulan kerja ya, 20 hari kerja itu minimal sampai 3 bulan, artinya sampai rilis laporan keuangan kuartal. Jadi kan kita bisa mau menghitung kuartal on kuartal, maksudnya perbandingan kuartal 1 tahun ini dan kuartal 1 tahun sebelumnya. Nah itu lebih akurat lagi itu loh. Jadi trading itu bukan berarti kita beli sekarang kemudian langsung jual sekarang gitu ya. Jadi trading itu memang kita aktivitas jual dan beli dalam jangka waktu singkat, tetapi singkatnya juga nggak keterlaluan gitu loh teman-teman. Ya bukan ada dalam jangka waktu di bawah 1 hari. Jadi kita kan kenal ada one day trading, kemudian juga ada one day trading, kemudian juga ada long term, medium term, short term gitu ya. One day itu memang resikonya sangat tinggi dan kita lebih cenderung bayar duit ke sekuritasnya itu lebih tinggi gitu. Tetapi ada yang kita sebut dengan one day trading. Jadi kalau scalping yang hanya dalam hitungan menit itu kalian sudah rugi di fee banget gitu. Nggak bisa ya analisa teknikal buat scalpingan gitu, nggak bisa beli Made. Kalau analisa teknikal buat scalpingan ya itu ujung-ujungnya dari pembenaran gitu. Kalian beli rencananya beli sekarang, jualan di 1 jam ke depan, tapi ternyata rugi, ujung-ujung kalian akan tahan gitu. Pasti akan kalian tahan karena kalian sudah pasti memikirkan biaya fee di awal. Ya apalagi melihat bahwa ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ternyata harga sahamnya turun, di portofolio kalian merah, itu pasti akan kalian tahan gitu. Tapi beda halnya kalau kita melakukan analisa 1-3 bulan, kita bisa mendapatkan data Q on Q sehingga kita bisa melihat polanya ternyata mirip atau tidak, sehingga kita bisa mengambil keputusan. Kalaupun merah, it's okay karena memang kita melihatnya secara laporan kuartalan. Jadi mungkin kita akan jual pada saat rilis laporan kuartal selanjutnya gitu. Kapan analisa teknikal itu layak kita gunakan beli Made? Setiap saat. Jadi kita gunakan setiap saat beli Made. Iya, kita bukannya setiap saat kita mantengin monitor ya, lihat chart gitu bukan. Tapi pada saat kita mengambil keputusan, kita melihat fundamentalnya, kemudian kita kita konfirmasi dengan teknikal. Nah, jadi teknikal itu memberikan indikasi bahwa harga ini masih murah atau tidak, masih murah ataukah ternyata sudah mahal. Tapi fundamental ini menyatakan bahwa perusahaan ini bagus atau tidak. Kemudian kita beli, murah atau mahalnya kita tentukan lewat teknikal. Jadi apakah mungkin atau apakah teman-teman mau beli saham yang perusahaannya bagus tetapi belinya di harga mahal gitu? Tahu harga mahal atau tidaknya dari mana? Ya tentunya dari polanya, dari historinya, dari laporan Q on Q-nya kita bisa katakan bahwa ini harga sudah kemahalan ternyata. Apakah harga kemahalan itu momen kita untuk masuk? Ya secara logika kan tidak gitu. Tetapi meskipun perusahaan ini bagus, tapi perusahaan bagus pun ada harga murah, ada harga mahalnya juga. Makanya kita harus lihat fundamentalnya pertama, kemudian kita konfirmasi dengan teknikal. Nggak sekedar ini perusahaannya bagus kita beli, nanti kalau turun beli lagi, nggak gitu ya? Mungkin ada kalau misalkan kita bukan trading, tapi kalau investasi, it's okay lah, kita menggunakan teknik menabung. Ya, tetapi benar-benar kita pahami bahwa fundamental ini secara 70% kita oke. Ini adalah perusahaan yang pantas kita investasikan. Secara 30%, teknikal juga sudah yakin ya, kita sudah yakin secara 30% secara teknikal. Kemudian kita beli secara menabung, itu kalau kita investasi. Kalau kita trading ya kita balik. 70% ya kita yakin secara teknikal bahwa harga masih murah, 30% secara fundamental harga perusahaan ini bagus gitu loh. Nah itu jangan beli kemudian turun kita beli lagi, turun kita beli lagi. Itu sudah kita melenceng dari awalnya kita maunya trading kalau jadi investasi. Ini kan kita tidak punya jati diri namanya gitu. Jadi menentukan jati diri kita di awal, kita mau trading kah atau mau investasi. Jadi kalau misalkan kita trading tapi data merah ya kita disiplin, kita cut loss, jangan malah beli lagi. Contoh analisa teknikal itu seperti apa beli Made? Analisa teknikal misalkan ini ada perusahaan
kita katakan perusahaan Berry itu ya misalkan ya, Berry. Harga saat ini kan di 4.000. Ya, harga saat ini 4.000. Secara Q on Q ternyata dia bertumbuh 10% katakanlah. Tetapi harga saat ini sudah naik lebih dari 10%. Nah, menurut kalian ini mahal atau murah? Bagi saya, misalkan harga secara Q on Q laporan keuangan itu dia naiknya 10%. Tetapi harga sahamnya itu katakanlah dari 3.500 di di bulan Januari ya, Q1 dibanding 2023 katakanlah, dibandingkan Q1 2022 dari bulan Januari sampai bulan Maret itu ternyata harga bergerak dari harga 3.500 sampai 3.600 katakanlah. Tetapi pada saat ini selaporan kuartal pertama itu kenaikan pendapatan katakanlah 10%. Itu bagi saya masih murah gitu. Dan kita masih berani beli karena masih ada potensi kenaikan. Karena harga itu naik belum secepat dari kenaikan bisnisnya gitu. Nah, berarti kita tetap lihat fundamental juga ya itu kayak fundamental. Jadi bukannya kita mengabaikan fundamental, kan seperti yang saya sudah katakan barusan. Teknikal 70% ini kajian trading ya. Teknikal 70%, fundamental 30% gitu. Jadi jangan lupakan. Jadi memang kita melihat teknikal itu secara histori, kemudian momentumnya berani kita ambil benar tanpa menghilangkan bahwa ini perusahaan baik atau tidak, bagus atau tidak. Nah, kalau misalnya nih kita bilang ada indikator-indikator seperti moving average, indikator misalnya relative strength index, moving average, convergent divergent, kan banyak nih indikator-indikator BMAD. Nah, apakah indikator ini absolut atau mutlak yang bisa kita gunakan atau memang ini hanya sebagai acuan aja gitu? Tentunya sebagai acuan ya teman-teman ya. Jadi pertama yang buat si indikator itu manusia yang pasti, dia menggunakan program. Kemudian yang kedua itu kalian carilah mana indikator-indikator yang paling sesuai dengan kalian, yang kalian sudah melakukan testing terhadap indikator tersebut dan kalian rasakan nyaman dan tingkat keberhasilan kalian ketika menggunakan indikator tersebut tinggi. Gunakanlah itu, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak tentunya akan membuat pikiran kita bias dan tidak semakin kehilangan keputusan kita itu semakin blur, semakin kabur jika terlalu banyak. Jadi carilah yang sesuai dengan jati diri kalian. Dan tentunya indikator ini yang ketiga ini adalah menunjukkan harga yang sudah lewat ya. Jadi pada saat harga terbentuk baru indikator menyesuaikan. Jadi misalkan kita katakan moving average ya, itu rata-rata pergerakan harga selama waktu tertentu. Misalkan moving average 5 berarti menggunakan data harga bergerak secara selama 5 hari. Nah, pada hari keempat itu moving average belum gerak, tapi hari kelima pada saat penutupan bursa, penutupan perdagangan, harga moving average baru bergerak. Nah, itu kita apabila teman-teman sudah menemukan jati diri bahwa moving average yang paling pantas untuk diri kalian itu apakah memang moving average ini bisa memberikan keputusan gitu loh. Apakah bisa memberikan pandangan ya. Itu prediksi ya, sorry. Apakah bisa memprediksikan harga sesuai dengan yang kalian tentukan gitu. Misalkan nih harga sekarang 1.000 gitu loh. Moving average, ternyata harga itu sudah bergerak di atas moving average. Ya, apabila kalian sudah melakukan trading seperti itu sebelumnya dengan metode seperti itu, ternyata apabila harga bergerak di atas moving average, itu bisa memberikan kita keuntungan ya yang lebih win rate-nya lebih tinggi. Itu kalian gunakanlah seperti itu dan kalian stick to the plan gitu. Artinya apabila nanti harga ternyata bergerak di bawah moving average ya, itu kalian tidak melakukan trading. Tapi kalau misalkan harga sudah di atas, misalkan kembali harga bergerak di atas moving average, kalian lakukanlah perdagangan lagi sesuai apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Karena mungkin bagi kalian itu yang paling sesuai gitu. Berarti harus expert ya di dalam satu bidang itu ya. Misalnya indikator ini memang benar-benar expert, tidak setengah-setengah ya. Semua dipelajari tapi nggak ngerti semua malahan. Semua dipelajari nggak ngerti semua, ujung-ujungnya kita membuat sendiri. Kemudian juga tidak ada untung yang kita dapatkan, ujung-ujungnya juga rugi gitu loh. Dan moving average pun ya ini mungkin yang menggunakan moving average misalkan hanya menggunakan moving average 5 gitu ya, tidak menggunakan pembanding yang lain, itu mungkin
mungkin saja bisa memberikan apa namanya ya, kurangnya subjektivitas gitu. Kurangnya objektivitas dalam putusan kalian melakukan trading. Bisa saja. Jadi kalau saya pribadi mungkin menggunakan moving average 5 dan juga moving average 20 atau 60 gitu loh. Yang dimana ini merepresentasikan 5 hari kerja, 20 hari kerja, 60 hari kerja. Saya gunakan pembanding selalu gitu. Jadi kalau misalkan moving average 5 tok yang kalian gunakan, tetapi kalian tradingnya jangka panjang banget di atas 6 bulan, itu juga saya rasa bukan tidak masuk akal. Jadi saran saya, carilah indikator yang paling pas dengan kalian yang sudah bisa membuktikan bahwa ini bisa memberikan keputusan yang terbaik bagi saya. Teruslah lakukan itu. Jangan belajarnya menggunakan indikator yang kebanyakan dan juga jangan berubah-ubah. Oke, jadi cukup lumayan ya kita mendengarkan analisa teknikal ini, walaupun mungkin agak sedikit berat ya teman-teman memahaminya, tapi mungkin sambil jalan kita akan pahami analisa teknikal itu seperti apa ya. Nah, kira-kira Bli Made ada kata penutup nih Bli Made? Oke, dalam perang itu kan kita akan diperkenalkan oleh banyak senjata. Ya, ada pedang, kemudian ada tombak, ada pisau, ada sangkur mungkin, atau nuncaku gitu ya. Sekitar gitu. Itu kan semua bisa kita pelajari. Tapi apakah dengan kita berperang langsung, kita terjun ke dalam dunia perang, itu kita akan menggunakan semuanya? Kan tidak penting. Kan tidak bisa ya. Jadi bagaimana cara kita perang menggunakan semuanya? Tetapi apakah tidak penting itu kita mempelajari semuanya? Ya tidak juga. Kita penting mempelajari semuanya, tapi pada saat perang kita hanya menggunakan satu. Jadi expertlah dalam satu hal. Karena itu yang akan membawa kita menuju kemenangan. Terima kasih Bli Made. Sampai jumpa Bli Made. Sampai jumpa, selamat sore. Salam dari Bali, salam dari Tekat Korea.